membenarkan hasil ujian nasional ya sebagai salah satu-satunya indikator kelulusan. Seperti yang telah diketahui bahwa secara umum hasil ujian telah menjadikan generasi penerus bangsa menjadi putus asa dan berbagai problem timbul karenanya. Harapan untuk mengejar masa depan seperti yang dimasukkan dalam Undang-Undang Siktinas ya sia-sia karena hanya ditentukan hanya dalam waktu 3 hari dan menilai pemerintah tidak melihat jangka panjang dan benar-benar ya mau meningkatkan mutu pendidikan. Karena apa? Karena kita masih melihat ya pemerintah belum secara maksimal memberikan fasilitas yang lengkap, infrastruktur yang baik, serta kesejahteraan para guru. Oleh karenanya, kami menyatakan 4 pokok pernyataan, yaitu pertama, kami meminta segera mengembalikan hak-hak peserta didik ya, yang telah mengikuti program belajar selama 3 tahun lamanya. Yang kedua, kami meminta kepada DPR RI agar masalah ujian nasional dibawa ke sidang paripurna dan sekaligus meminta Mendiknas untuk membuat atau menyelenggarakan ujian ulangan. Yang ketiga, kami mendesak kepada Komnas Hak Asasi Manusia agar melakukan satu investigasi dan penyelidikan terhadap salah satu hak asasi manusia, yaitu hak atas pendidikan. Yang keempat, kita menghimbau kepada masyarakat agar terus-menerus menyerukan penolakan ujian nasional yang dijadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan sebelum ada perbaikan yang seperti kita utarakan, kesejahteraan guru, infrastruktur ditingkatkan, lalu alokasi anggaran yang memadai, dan seterusnya. Demikian pernyataan sikap ini kita sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti dari akhir ayat begitu memberatkan individu-individu kami yang padahal kami berniat berprestasi di bangsa ini dalam berbagai sektor pendidikan, tetapi kami diikat oleh aturan-aturan pemerintah yang tidak berpikir secara panjang. Oleh sebab itu, saya dari Gerakan Siswa Bersatu berusaha memperjuangkan hak atas kami, hak atas belajar kami, di mana setiap siswa bebas berkreativitas atas apa-apa yang dia bisa. Dan untuk hal ini pula, kami akan melakukan sebuah class action dan kami akan melakukan sebuah aksi besar-besaran dan tidak hanya untuk se-Jabodetabek, dan kami telah mengimbau kepada teman-teman siswa di Medan, Batam, Riau, Semarang, Surabaya, Kalimantan, dan sebagainya untuk pada hari ini, ditambah lagi Bandung, untuk pada hari ini bersama-sama mengadakan aksi solidaritas bunga bangsa. Adapun tujuan dari aksi ini khususnya se-Jabodetabek, arahan perjalanan kami akan melewati Istana Bapak Wakil Presiden. Pula pada hari ini jam 7 malam nanti ada pertemuan antara pihak DPR dan pihak pemerintah untuk membahas tentang masalah ujian nasional ini. Dan untuk itu, pada kesempatan ini, lewat media yang ada, kami menyampaikan dan merenggut korban jiwa di berbagai daerah. Dan kami tegaskan lewat aksi ini bahwa kami bukan aksi anarkis, tapi kami aksi solidaritas. Sekian, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Komnas Anak lagi. Komnas saja. Baik ya, kawan-kawan semua, Bapak Ibu, adik-adikku yang kuku pendirian ya sampai akhir dari malam juga, yang menyatakan bahwa ini adalah jalan terbaik bagi siswa-siswi yang saat ini mengalami ketidaklulusan. Tapi Komnas Perlindungan Anak bersama tentu forum bersama Ibu Pendidikan mengatakan bahwa ujian nasional itu bukan penentu kelulusan. Kalau itu terus dipertahankan, maka itu ada dua yang dilanggar. Pertama adalah hak anak atas pendidikan yang dijamin konstitusi dasar kita maupun undang-undang yang lain. Lalu yang kedua adalah merampas kemerdekaan guru untuk menentukan siapa murid yang layak lulus atau tidak.
Nah, yang kedua, saya kira kita juga bersama-sama melalui pertemuan hari ini perlu menggugat bahwa standar-standar yang sudah ditentukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan itu belum dilaksanakan. Misalnya standar disparitas tadi itu jelas sampai sekarang itu belum dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan sendiri. Nah, menurut saya BNSP itu harus dibubarkan. Karena apa? Karena dia bertanggung jawab pada menteri. Semua membuat biang keladi menurut saya. Bahwa 3 mata pelajaran itu menentukan bodoh dan pintar. Menurut saya terlalu cetek gitu ya pemikirannya. Walaupun kita menghargai bahwa di Badan Badan Standar Nasional Pendidikan itu banyak profesor dan sebagainya. Tetapi nampaknya kok ini sebagai lembaga yang hanya bertanggung jawab pada kebijakan-kebijakan yang sudah didesain oleh pemerintah. Akibatnya inilah anak-anak yang yang menjadi korban. Yang seterusnya dari laporan yang ada masuk pada Komnas Perlindungan Anak, termasuk teman-teman adik-adik di sini, dengan berdasarkan dokumen-dokumen seperti rapot kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini 10 ranking besar, ya. Bahkan ada yang ranking dari sekolah itu, bahkan dia sendiri yang tidak lulus. Nah, dari analisis itu ternyata 80% adalah anak-anak yang berprestasi. Mengapa ini tidak lulus? Jadi ada sesuatu yang dipaksakan. Lalu kemudian statement-statement pemerintah, dalam hal ini Wakil Presiden, menurut saya tidak layak dilakukan, tidak menyejukkan gitu, justru menambah depresi, ya, anak-anak kita dan bahkan orang tua. Seharusnya menyejukkan, bukan mengatakan bahwa anak 80% yang ada pada dada kita itu adalah berprestasi, itu bukan malas, bukan tidak rajin belajar. Tapi persoalannya ada siluman-siluman pendidikan, itu yang harus kita bongkar. Saya kira kami melihat ada sikap tidak konsisten dari pemerintah, khususnya Depdiknas. Pada tahun 2004, Mendiknas sudah mengeluarkan suatu SK nomor 129A tentang standar pelayanan minimum. Mestinya ini dulu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, SPM ini. Salah satu di antaranya, suatu pelayanan minimum ini sarana dan prasarana harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, 90% memiliki kualifikasi guru sesuai dengan kompetensi yang dilakukan. Kualifikasi dan kompetensi belum dilaksanakan sehingga SPM belum tercapai di sekolah-sekolah, tetapi pemerintah sudah melakukan standar hasil. Mestinya pemerintah melakukan standar proses dulu, yaitu memberikan infrastruktur dengan konsekuensinya 20% anggaran pendidikan direalisasikan. Tetapi tidak adil, sementara infrastruktur masih disparitasnya masih tinggi akibat pemerintah tidak merealisasikan SPM ini, tetapi kami para guru dipaksa untuk mencapai hasil yang bagus. Akhirnya kawan-kawan kami dengan terpaksa melakukan atas perintah atasan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu keterpaksaan karena ketakutan reputasi sekolah, reputasi guru, wali kota, bahkan sampai gubernur takut banyak yang tidak lulus. Oleh karena itu berbagai cara dilakukan oleh oknum tertentu dengan secara terstruktur melakukan meminimalisir ketidaklulusan. Kami menemukan beberapa fakta. Bahkan Depdiknas dengan sengaja mengedarkan soal-soal yang sama persis dengan ujian nasional. Sebulan sebelum ujian nasional, soal-soal sudah beredar. Kami temukan di Bandung. Nanti kawan saya yang memantau. Sergi itu satu lagi, bahwa sebulan setelah Mendiknas dilantik, pada waktu berjanji kepada FGI tidak ada lagi ujian nasional. Tetapi saat ini Mendiknas tidak konsisten dengan janjinya tetap melakukan ujian nasional. Oleh karena itu, saya menuntut kepada Mendiknas untuk konsisten dan kami protes dengan pernyataan pemerintah, khususnya Saudara Abu Rijal Bakri yang menuduh bahwa kamilah yang keladi kesalahan ini. Sementara yang sebenarnya pemerintah yang tidak memberikan infrastruktur yang standar kepada sekolah-sekolah. Terima kasih. Oke. Jadi bahwa dipastikan bahwa ini bukan masalah lulus atau tidak lulusnya kami. Sekali lagi, saya mewakili GSB bukan hanya mempermasalahkan ketidaklulusan atau masalah lulus tidak lulus. Perlu Mbak ketahui, siswa yang hadir di sini ataupun yang ada di daerah-daerah
itu lulus tidak lulus ataupun kelas 1 kelas 2 bergabung. Karena ini bukan masalah lulus tidak lulus, tapi ada ketidakadilan dalam sistem. Kemarin Mendiknas sudah menyatakan bahwa dengan paket C pun semua siswa yang lulus yang dapat ijazah paket C memiliki hak yang sama seperti yang memiliki ijazah ujian nasional. Tanggapan dari siswa sendiri seperti apa? Sangat menolak. Dikarenakan percuma sekolah 3 tahun kalau cuma paket C. Oke, tambahan lain mungkin ada dari teman-teman media belakang. Saya tambahkan untuk SMK tidak ada paket C SMK. Iya. Ya, ini hanya SMA saja. Jadi Kenapa mereka paket C? Kenapa nggak diluluskan aja langsung ya? Silakan menutup, silakan menutup ya. Kalau tidak ada dari orang pemerintah dari Bandung. Teman-teman pers ya yang sudah hadir, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada keseluruhan yang hadir di sini. Dan kami mengharapkan juga teman-teman media di sini juga bisa mengikuti aspirasi ke DPR yang melewati. Jadi kalau acaranya ini ya, ini nanti setelah dari LBH ini ya kita akan menuju melewati Istana Wapres ya lalu menuju DPR. Nah itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan teman-teman media bahwa kita akan menuju Istana Wapres dan kemudian ke DPR RI. Yang kemudian di DPR RI kita akan menyampaikan
Baik, yang ada di depan sebelah kiri. Yang ada di sebelah kiri tolong maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Sebelah kiri sayang. Kok semuanya? Ya, mobil komando silakan untuk berputar. Mobil komando silakan untuk berputar. Ya. Saya punya yel pendek dan mudah diingat. Mana di mana keadilan ada, keadilan ada, yang ada telah mati. Mana di mana keadilan ada, keadilan ada, yang ada telah mati. Sekali, mana di mana keadilan ada, keadilan ada, yang ada telah mati. Tegakkan keadilan, tingkatkan pendidikan. Kalau saya bilang itu, kalian tepuk tangan rame-rame, oke? Oke, saya ulangi ya. Oke, sekali lagi, ingat teman sebelah kalian, jangan sampai ada provokasi. Membuat border, bikin border. Seperti ini yang sebelah kanan dan paling sebelah kiri. Border kayak seperti ini, sampai ke belakang. Ya, sini. Sini. Aduh. Mana di mana keadilan ada, keadilan ada, yang ada telah mati. Mana di mana keadilan ada, keadilan ada, yang ada telah mati. Hei, sekali. Mana di mana keadilan ada, keadilan ada, yang ada telah mati. Satu-satu. Oke, mepet lagi border, mepet. Oke, mobil pelan-pelan jalannya. Mana di mana keadilan ada, keadilan ada, yang ada telah mati. Mana di mana keadilan ada, keadilan ada, yang ada telah mati. Tahu lagu ini nggak? Wakil rakyat seharusnya merakyat. Ayo, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Oke, wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Kalau saya katakan revolusi, yes. DSP, yes. Now. Oke, sekali lagi saya ulangi. Revolusi, yes. Terus DSP, yes. Oke, sekali lagi. Revolusi. DSP. Pelan-pelan, stop dulu Pak. Teman, kabar terbaru sekali lagi. Dikarenakan ujian nasional, kabar terbaru beberapa waktu yang lalu 3 orang siswa di Kalimantan bunuh diri. Dan 140.000 siswa se-Indonesia yang berprestasi digagalkan oleh pemerintah. Apakah rela?
sekarang teman-teman yang ada di sini, kita di sini berada bukan untuk memperjuangkan Jakarta, bukan memperjuangkan sekolah, tetapi pelan-pelan mobil komando pelan-pelan. Tetapi Anda semua memperjuangkan teman-teman dari Aceh sampai Sabang. Oke, mana di mana keadilan ada, keadilan ada, yang ada telah mati. Mana di mana keadilan ada, keadilan ada, yang ada telah mati. Ujian nasional, DSP. Oke, di sini Anda adalah pahlawan-pahlawan bukan sisa Jabodetabek. Anda adalah pejuang dari Aceh, dan saya kabari kembali. Hari ini pula saya mendapat kabar langsung di Bandung, 1000 orang. Oke, yang di belakang dapat, yang di belakang. Tolong yang di belakang. Sekali lagi, yang di belakang. Lari sama mereka. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersama itu. Bukan apalagi sangat ramai. Merapat, kasih jalan untuk mobil. Awas, Bapak Ibu yang ada dalam bikin program pendidikan yang bagus, jangan menyengsarakan rakyat. Oke teman-teman, hari ini sebagian orang sudah mengatakan orang-orang pintar malas, maka biasanya pun gagal. Oke, kepada Melati saya persilakan. Sorry. Apa adil kita sekolah 3 tahun tapi cuma dibayar 3 hari? Apa adil kita sekolah 3 tahun tapi kita disekolahkan cuma 3 bulan? Gak adil kan? Nah gitu deh. Apa adil 3 mata pelajaran? Ditambahkan dengan beberapa mata pelajaran yang lainnya? Ya, gandengan sip. Gandengan terus.
sebagai berikut. 1. Segera mengembalikan hak-hak peserta pendidik yang telah mengikuti program belajar selama 3 tahun selamanya. Mendesak kepada DPR RI agar masalah UN dibawa pada sidang paripurna DPR RI. Mendesak kepada Komnas HAM agar melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Mengimbau kepada masyarakat agar terus menerus menjadikan bantuan UN dan dijadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan. Ya teman-teman sekalian, hari ini sekali lagi saya ucapkan aksi ini bukan hanya aksi di Jakarta. Kemarin saya mendapat telepon di Bandung mengatakan 1.000 orang ikut demo, Batam Riau 500 orang, sekarang Surabaya juga mengadakan hari ini. Karena ini bukan perjuangan siswa pada kerja Jabodetabek, tapi teman-teman siswa yang ada di seluruh Indonesia. Oke, sekali lagi teman-teman. Ulangi. Sekali lagi. Pelajar. Oke, siap. 1, 2, bersatu. Sambil lompat. Ulangi lagi, pelajar. Cepat, yang di belakang cepat. Bersatu. Pelajar. Kurang cepat. Baik, sambil jalan. Hari ini Kita berprestasi. Kita harus semuanya berjuang. Kita adalah generasi penerus bangsa yang akan menggantikan bapak-bapak kita. Ayo kita bersatu semuanya. tolak ujian sekarang juga. Lihat saudara-saudara, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak ujian. Delo. Ke teman-teman yang di belakang tolong dirapatkan barisannya. Jangan lagi yang ada di sampingnya.
Belum mobil bus. Oke, sekali lagi teman-teman di belakang, harus rapatkan barisannya dengan tanda yang dipatuhi. Yang cintakan dengan hari. Ya, kawan-kawan sekalian, bahwa di daerah Kalimantan dan di beberapa daerah lainnya sudah ada siswa yang melakukan percobaan bunuh